Selamat datang siswa kelas 12 ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi untuk X mendekati tak hingga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang limit trigonometri. Ini adalah limit tak hingga untuk fungsi aljabar. Oke, kita langsung saja mulai ya mengenai limit tak hingga. Tapi sebelum itu kita bahas dulu maksud dari tak hingga ya, atau ketakhinggaan. Nah, nih. Bentar ya, ini saya error. Oke. Kita bahas dulu tentang ketakhinggaan ya. Ketakhinggaan. Apa dimaksud dengan ketakhinggaan atau bilangan tak terhingga ya? Ini bilangan yang tak terhingga atau tidak ada batasnya. Bilangan yang tak terhingga berarti bilangan yang sangat besar yang tak bisa kita hitung jumlahnya ya. Kemudian mengenai simbolnya. Simbolnya ini ya, seperti angka 8 terbalik. Ini simbol dari tak hingga. Kemudian operasinya. Kalau bilangan tak terhingga ditambah bilangan tak terhingga, bilangan sangat besar ditambah bilangan sangat besar, hasilnya ya sangat besar. Nah, tak hingga ini dia apakah sama nilainya dengan 2 ini? Tidak, karena kita tahu dia hasilnya jumlah. Makanya sering nanti ada istilah tak hingga tak tentu ya. Kalau tak terhingga dikali tak terhingga, hasilnya juga tak terhingga. Tapi kalau tak terhingga dikurangi tak terhingga, ini dia disebut hasilnya tak tentu. Jadi tidak bisa kita ketahui dia bukan tak terhingga. Karena tak terhingga itu belum tentu bilangannya sama. Misalnya kalau 9, 9, 9, 9, ini lanjut sampai tak terhingga, dia bilangan tak terhingga. 2, 2, 2, 2 gitu juga. Lanjut sebanyak tak terhingga, dia juga bilangan tak terhingga. Kalau ini dikurangi, hasilnya tidak 0 gitu ya. Makanya tak terhingga kurang terhingga hasilnya dikatakan tak tentu. Kalau tak terhingga dibagi tak terhingga, juga ini dikatakan tak tentu. Itu ya untuk pengertian tentang bilangan tak terhingga. Sekarang bagaimana untuk limitnya? Sekarang limit di ketakhinggaan ya. Bagaimana limit di ketakhinggaan? Kita bahas dari soal saja ya. Yang satu, limit X mendekati tak terhingga. Jadi X-nya mendekati tak terhingga, X kuadrat misalnya, tinggal disubstitusi tak terhingga kuadrat, berarti tak terhingga kali tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Yang kedua, limit X mendekati tak terhingga 1/X. Nah, ini berarti jadi 1/tak terhingga. Ini hasilnya berapa? Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Karena limit ini istilahnya dia mendekati ya. Kalau 1/10 0,1. Kalau 1/100 hasilnya 0,01. Kalau 1 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 10.000 0,00001. Nah, kalau 1 dibagi bilangan yang tak terhingga ini terus misalnya panjang sekali. Nah, dia hasilnya apa? Ini hasilnya mendekati
mendekati 0. Jadi kalau limit X mendekati tak terhingga 1/X itu hasilnya adalah mendekati 0. Ya, ini yang poin terpenting ya. Jadi kalau misalnya 1 dengan sini 2, misalnya 2/X juga 0, 3/X juga 0, 1 juta per X juga 0. Jadi limit X mendekati tak terhingga A/X itu ya, apapun A nya bilangannya ya, hasilnya adalah 0. Kita lanjut ya. Kemudian sekarang ke poin terpenting untuk limit tak terhingga ya, yang ke A ini untuk fungsi rasional. Jadi limitnya dalam bentuk pecahan ya. Contoh satu soal ya. Limit X mendekati 0, mendekati tak hingga, ulang ya, limit X mendekati tak terhingga untuk, bentar saya cari soalnya, untuk X 2X pangkat 4 bentar, ini error nih. Untuk 2X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 ditambah 1. Nah, kalau dia ini kita substitusi, ini hasilnya X pangkat 4 berarti 2 kali tak hingga pangkat 4 ditambah 3 kali tak hingga pangkat 2 per 5 kali tak hingga pangkat 4 tambah 1. Jadi ini hasilnya menjadi tak hingga per tak hingga. Jadi dia adalah hasilnya tak tentu. Nah, kalau seperti ini kita bisa selesaikan. Ini ya, kalau soal bentuk pecahan atau rasional ini ya, penyelesaiannya itu dengan membagi pembilang dan penyebut. Jadi membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat N, dengan N ini adalah pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi dari soalnya. Nah, pada soal ini pangkat tertinggi adalah X pangkat 4. Jadi soalnya menjadi limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 4 bagi X pangkat 4. Jadi pembilangannya dibagi X pangkat 4, 3X kuadrat dibagi X pangkat 4 per, nah ini 5X pangkat 4 ya, 5X pangkat 4 bagi X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 4. Sehingga ini menjadi limit X mendekati tak hingga, ini X pangkat 4 coret dibagi X pangkat 4 ya. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 4, berarti ini masih ada 2-nya. Ini X pangkat 4. Sehingga hasilnya ini coret-coret berarti ada 2 tambah 3 per X kuadrat. Ini ya, X pangkat 2 dengan X pangkat 4 dicoret, dibagi ini X pangkat 4 dicoret berarti 5 ditambah 1 per X pangkat 4. Nah, kemudian kalau kita substitusi nilai tak hingga ini, di sini kan menjadi 3 per tak hingga, ini 1 per tak hingga. Nah, sesuai dengan yang tadi ini, yang ini ya, A per tak hingga hasilnya 0.
Jadi kalau 3 per tahingga hasilnya 0, 1 per tahingga hasilnya 0. Jadi hasilnya ada 5, 2 ya. 2 tambah 0 per 5 tambah 0. Ini hasilnya 2 per 5. Ya, jadi penyelesaian limit tak hingga untuk bentuk fungsi rasional itu dengan membagi pangkat tertinggi. Itu contoh 1 ya. Nah, sekarang kita coba contoh kedua. Carikan soal dulu ya. Yang kedua, misal soalnya limit X mendekati tak terhingga. Soalnya misalnya 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x plus 1 dibagi 3x pangkat 3 kurang 4x itu misalnya ya. Nah, dari soal ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi penyelesaiannya limit x mendekati tak terhingga 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 kurang 2x kuadrat bagi x pangkat 3 tambah x per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 bagi sana ada 3x pangkat 3 bagi x pangkat 3 kurang 4x bagi x pangkat 3. Jadi setiap ininya dibagi dengan pangkat tertinggi ya, setiap komponennya ya. Ini pangkat tertingginya x pangkat 3. Coret. Nah, ini coret, habis x pangkat 3-nya tinggal 1. Ini 2, berarti sini tinggal 1. Ini 1, sini tinggal 2. 3 coret. Ini 1, ini 3 coret, berarti sini 2. Nah, sehingga limitnya menjadi limit x mendekati tak terhingga 4 kurang 2 per x tambah 1 per x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3 dibagi 3x pangkat 3x pangkat 3 dikurang 4 per x kuadrat. Nah, sehingga hasilnya bagaimana? Ini 0, 2 per tak hingga 0, 1 per tak hingga 0, 1 per tak hingga juga 0. Ini x-nya diganti dengan tak hingga ya. 2 per tak hingga 0, 1 per tak hingga kuadrat 0, 1 per tak hingga pangkat 3 juga 0. Ini juga 0. Jadi yang tersisa 4 sama 3. Jadi hasilnya adalah 4 per 3. Contoh kedua ya. Mau contoh ketiga? Saya rasa cukup ya. Nah, setelah ini kita akan latihan ya. Latihan dikerjakan ya pada buku latihan. Kemudian di foto, kirim dalam bentuk foto atau PDF pada Classroom. Lebih. Nah, ini sudah saya buat materinya sedikit, latihannya juga sedikit. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan. Nah, nanti semua tugas ini akan saya nilai. Ini akan menentukan nilai raportmu nanti ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau kamu ada bagian
video yang tidak pahami silahkan WA saya langsung. Oke, itu saja ya. Terima kasih.